Lukisan hidup rumah terbengkalai. Di sebuah desa terpencil yang telah lama ditinggalkan, berdiri sebuah rumah besar yang terbengkalai. Rumah itu dulunya adalah milik keluarga terpandang, tetapi kini hanya menyisakan dinding-dinding yang retak dan jendela-jendela yang pecah. Konon, ada sebuah lukisan di dalam rumah itu yang tidak pernah bisa diangkat atau dihancurkan, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda dengan gaun putih, duduk di sebuah taman dengan bunga bermekaran di sekelilingnya. Wajah wanita itu tersenyum tipis, namun matanya tampak seperti menyimpan duka yang mendalam. Penduduk desa sering mendengar bisikan dan tawa samar setiap kali melewati rumah itu di malam hari. Ayu, seorang pelukis muda yang tengah mencari inspirasi untuk pameran pertamanya, mendengar cerita tentang rumah tersebut dari seorang penduduk desa. Dengan rasa penasaran yang besar, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah itu, meskipun telah diperingatkan untuk tidak mendekatinya. Ayu merasa bahwa lukisan itu mungkin menjadi sumber inspirasi yang luar biasa untuk karyanya. Ketika Ayu tiba di depan rumah tersebut, angin dingin menyambutnya. Ia merasakan aura yang aneh, seperti ada yang mengawasi dari balik jendela yang gelap. Namun, keberanian dan rasa penasarannya mengalahkan ketakutan. Dengan membawa perlengkapannya, ia melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa semakin mencekam. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, dan debu tebal menutupi hampir semua permukaan. Di tengah ruang tamu, ia melihat lukisan itu tergantung di dinding. Lukisan itu tampak lebih hidup dari yang ia bayangkan. Mata wanita dalam lukisan itu seolah menatap langsung ke arahnya, mengikuti setiap gerakannya. Ayu mendekati lukisan tersebut, dan tanpa sadar ia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan kanvas, ia merasakan sentakan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, ruangan di sekitarnya berubah. Rumah yang tadinya gelap dan terbengkalai kini terlihat seperti baru, dengan perabotan yang bersih dan taman yang indah di luar jendela. Di tengah kebingungannya, Ayu mendengar suara lembut memanggil namanya. Ia berbalik dan melihat sosok wanita dari lukisan itu berdiri di depannya. Wanita itu tersenyum, tetapi ada kesedihan yang jelas di matanya. "Terima kasih telah datang," kata wanita itu. "Aku telah menunggu seseorang sepertimu." Ayu merasa ketakutan sekaligus penasaran. "Siapa kamu? Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Clara, dan mengaku bahwa ia adalah roh yang terperangkap di dalam lukisan tersebut. Clara menceritakan bahwa ia adalah seorang pelukis di masanya, tetapi dihianati oleh orang yang dicintainya. Clara mengungkapkan bahwa ia dibunuh oleh suaminya sendiri, yang cemburu akan bakatnya. Sebelum kematiannya, Clara telah melukis dirinya sendiri sebagai cara untuk menyimpan jiwanya. Namun, alih-alih menjadi perlindungan, lukisan itu malah menjadi penjara baginya. Setiap malam, ia terbangun dalam kesendirian, hanya ditemani oleh dinding-dinding kosong rumah ini. Ayu merasakan simpati yang mendalam terhadap Clara. Ia ingin membantu, tetapi tidak tahu caranya. Clara berkata bahwa hanya seorang pelukis dengan hati yang murni yang dapat membebaskannya. Ia meminta Ayu untuk melukis ulang dirinya, tetapi dengan cara yang berbeda, bukan sebagai seorang yang terperangkap, melainkan sebagai jiwa yang bebas. Ayu mulai melukis dengan penuh semangat, menggunakan segala keahlian dan perasaannya. Namun, setiap kali ia mendekati penyelesaian, sesuatu yang aneh terjadi. Kuasnya tiba-tiba terlepas, atau catnya mengering sebelum menyentuh kanvas. Seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghentikannya. Ketika malam semakin larut, Ayu mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan-bisikan marah dan langkah kaki yang berat terdengar di seluruh rumah. Clara memperingatkan bahwa roh suaminya yang jahat masih menghantui tempat ini dan tidak ingin Clara bebas. Ayu harus bekerja lebih cepat sebelum suaminya muncul.
Puncaknya, sebuah pintu terbuka dengan keras, dan sosok bayangan besar muncul. Mata bayangan itu menyala merah, dan ia bergerak menuju Ayu dengan niat membunuh. Ayu merasa ketakutan, tetapi Clara berdiri di antara mereka. "Kamu tidak akan menyakitinya," teriak Clara. Clara menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi Ayu. Ia menciptakan dinding energi yang menghalangi roh jahat suaminya. Sementara itu, Ayu menyelesaikan sentuhan terakhir pada lukisannya, menambahkan detail yang melambangkan kebebasan Clara. Ketika lukisan itu selesai, rumah mulai bergetar hebat. Clara tersenyum kepada Ayu, dan tubuhnya perlahan memudar. "Terima kasih," bisiknya sebelum menghilang. Lukisan di dinding juga mulai memudar, meninggalkan kanvas kosong. Roh suaminya mengeluarkan jeritan marah terakhir sebelum menghilang bersama dengan rumah itu. Ayu terbangun di luar, dengan kanvas lukisannya di tangannya. Lukisan itu menggambarkan Clara yang tersenyum bahagia, berdiri di tengah taman yang indah. Ketika Ayu kembali ke desa, ia menceritakan pengalamannya kepada penduduk. Rumah itu kini benar-benar lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, lukisan Clara menjadi karya utama di pameran Ayu, menarik perhatian banyak orang. Setiap kali melihat lukisan itu, Ayu merasakan kehangatan di hatinya, seolah-olah Clara masih bersamanya. Ia tahu bahwa Clara akhirnya bebas, dan pengalaman itu mengubah hidupnya selamanya. Ayu belajar bahwa seni memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, membebaskan, dan menghubungkan jiwa-jiwa yang terpisah. Dalam malam yang tenang, Ayu sering menatap bintang-bintang dan mengingat Clara. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melukis dengan hati yang murni, menghormati kisah Clara dan semua yang telah ia pelajari. Dunia Clara mungkin telah berakhir, tetapi warisannya hidup dalam setiap goresan kuas Ayu.